Polisi mengungkap fakta baru kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur pada Senin 12 Desember dini hari. Dari rekaman CCTV terlihat jika para pelaku menggunakan atribut pegawai pemerintah seperti topi korpri, seragam Satpol PP hingga mobil berplat merah. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono menjelaskan penggunaan atribut pemerintah ini menunjukkan perampokan telah direncanakan secara matang. Menurutnya para pelaku ingin mempersulit penyelidikan dengan memunculkan kesan pelaku adalah orang dalam. Ia mengungkapkan salah satu contohnya adalah rekaman CCTV yang menunjukkan seorang yang membuka pintu gerbang menggunakan pakaian yang identik dengan seragam Satpol PP. Menurut Argo, pria tersebut bukan Satpol PP namun salah satu dari 5 pelaku. AKBP Argo Wiono menambahkan jika saat ini polisi sedang menunggu hasil uji laboratorium forensik dari data sidik jari dan DNA yang tertinggal di TKP. Sementara itu, Wali Kota Blitar Santoso menjelaskan asal uang 400 juta rupiah yang dirampok di rumah dinasnya. Ia mengungkapkan jika uang tersebut merupakan uang yang akan digunakan untuk menyicil utang biaya kampanye Pilkada 2020. Utang biaya kampanye Pilkada 2020 rencananya akan dicicil Santoso setelah akhir tahun 2022. Santoso mengaku uang tersebut ia dapatkan dari honor mengikuti berbagai kegiatan. Ketika terjadi aksi perampokan, uang 400 juta rupiah itu berada di sebuah tas dan tidak diletakkan di brankas. Hal ini karena Santoso mengaku tidak memiliki brankas di rumah dinas yang berada di Jalan Sudanco Supriyadi, Kota Blitar, Jawa Timur. Ketika ditanya total utang biaya kampanye Pilkada 2020, Santoso pun enggan menjawabnya. Selain uang sebesar 400 juta rupiah, perampok juga membawa perhiasan istri Santoso dan jam tangannya. Saat peristiwa perampokan, Santoso mengaku mengalami penganiayaan ketika rumah dinasnya dirampok. Para pelaku perampokan menendang dan memukulnya karena tidak memberitahu lokasi penyimpanan uang. Santoso mengatakan istrinya tak mengalami penganiayaan namun disekap dan diancam oleh para pelaku. Senjata yang digunakan para pelaku adalah parang sepanjang 40 cm. Ia mengaku sempat melihat wajah pelaku sebelum disekap dan matanya dilakban. Menurutnya pelaku perampokan berbadan kekar dan memakai rompi.